Terus kalau offline berarti balik dong dari Makassar ya ke sini. Iya balik Pak. Memang asli Makassar apa orang tua kerja di sana? Saya memang besar di Sulawesi Pak. Oh, gitu. Jauh amat kuliahnya di Jakarta. Selain Angela, ada yang di luar Jabodetabek? Nggak ada. Atau di Depok mungkin jauh ya? Depok. Dulu mahasiswa saya ada loh yang dari Depok. Dari rumah itu jam 5 pagi. Angkatan 2015. Setiap hari, alhamdulillah. Sekarang sudah lulus dan berkarir di tempat yang baik. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi hari ini ada terkait dengan penulisan. Anda sudah baca kemarin ya. Sama empowerment. Ternyata saya belum meng-share tugas presentasi ya. Materinya Pak. Oh bukan. Bukan. Oh yang ini dulu deh. Ya, empowerment ya. Pada pertemuan yang berapa ini? Saya lupa. Pertemuan yang tentang kepemimpinan. Anda lihat nggak ya? Saya minta Anda lihat. Nah, pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 itu membahas mengenai kepemimpinan. Ya, saya buka dulu deh slide-nya kepemimpinan. Apa itu saya review. Nah. Kepemimpinan. Nah, nanti hubungannya dengan empowerment ya. Nah, kenapa kok kita perlu mempelajari yang namanya leadership? Ya karena ini pasti buat Anda ini akan kepakai terus ya, akan kepakai suatu saat, akan terus dipakai. Dan ini menjadi suatu hal yang kalau zaman sekarang itu menjadi untuk Anda ya sesuatu yang harus bisa dimiliki ya. Ini bagian dari soft skill. Ini yang disebut leadership. Kalau yang minggu lalu kita belajar mengenai public speaking, bagaimana Anda belajar mengenai berbicara di depan umum ya, dengan berbagai situasi dan berbagai kepentingan, maka dalam leadership ini pun juga perlu Anda pahami dan Anda kuasai. Ini yang disebut kepemimpinan. Karena pada dasarnya setiap orang ini adalah harus memiliki sifat dan sikap leadership atau kepemimpinan. Kalau Anda nggak punya anak buah, siapa yang Anda pimpin? Ya Anda sendiri. Ya. Ketika Anda mau berangkat ke kampus ke sini, itu sebetulnya Anda memimpin diri Anda sendiri kan, mulai dari bangun tidur sampai dengan duduk di kelas ini, mandinya bagaimana, sarapannya bagaimana, kemudian berangkat ke kampus lewat rute yang mana dan sebagainya, itu bagian dari memimpin diri sendiri ya, gitu. Nah, ada beberapa definisi dalam kepemimpinan yaitu mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Mempengaruhi orang lain mencapai tujuan umum, mempengaruhi kegiatan seorang mencapai tujuan. Nah, pada intinya clue-nya adalah mengajak ya, mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang disebut leadership. Nah, ini teori ya, ini teori mengenai hal-hal yang bersifat leadership. Ada leadership, function leader, follower, situasi, dan yang pada intinya adalah ketika seseorang melakukan suatu aktivitas kepemimpinan, maka dia akan memiliki fungsi. Ya.
fungsinya apa di kepemimpinan di institusi tersebut atau di lingkungan tersebut, komunitas tersebut. Kemudian ada followernya dan ada situasinya. Suatu misal Anda mengadakan suatu kegiatan, misalnya bakti sosial ya, bagi-bagi sembako kepada duafa di pinggir jalan misalnya. Nah, Anda mengorganisir. Nah, Anda menjadi leadership. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengorganisir. Tujuannya untuk membagi-bagikan sembako. Kemudian ada followernya, ada yang membantu Anda. Situasinya bagaimana? Oh, situasinya ada di pinggir jalan dan sebagainya pada saat lokasi. Begitu juga di kelas ini misalnya, di sini saya sebagai leadernya karena memberikan kuliah, fungsinya untuk memberikan pengajaran, ya. Kemudian mahasiswa sebagai faktor F ini. Situasinya dalam kondisi yang situasi pendidikan. Gitu. Nah, di sini hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan administrasi sangat erat ya, karena ini melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Mimpin aja nggak cukup, gitu ya. Harus berpikir mengenai bagaimana memanage, ya. Karena manage dan memimpin itu nggak bisa dipisahkan. Nah, memimpin kemudian memanage. Setelah itu ada hal-hal pendukung untuk melakukan kegiatan kepemimpinan dan manajemen secara lancar, yaitu administrasi, gitu ya. Nah, misalnya di perusahaan ada manajer, dia sebagai pemimpin, dia juga harus memanage ya, anak buahnya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya administrasi, ya, catatan, surat menyurat, SOP, kemudian peraturan, ya, kemudian kerjasama dan sebagainya, itu yang disebut salah satu bagian dari administrasi. Ini harus dikuasai ya. Itu bahkan ada sekolahnya khusus kan ya kalau masalah kepemimpinan itu, yaitu manajemen ya. Manajemen aja ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM ya, manajemen kepemimpinan dan sebagainya. Bahkan sekolah-sekolah pemimpin pun juga ada ya secara khusus. Nah, misalnya kalau di tentara itu ada yang Lemhanas itu sipil juga boleh. Kalau di tentara ada Sisko misalnya ya, sekolah staf komando. Jadi tentara yang akan menduduki jabatan strategis berikutnya, dia akan disekolahkan di situ juga. Begitu juga kalau misalnya di pemerintahan sipil ada yang namanya IPDN ya. Kalau di tentara ada akademi militer dan sebagainya. Nah itu muatan-muatan pembelajaran hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan itu sangat kental gitu. Ya karena memang dia dicetak untuk jadi pemimpin. Nah, bagaimana dengan mahasiswa seperti Anda yang sekolahnya tidak di sekolah pemimpin? Anda masuk di sini kan bukan untuk menjadi materinya tidak melulu pemimpin ya. Ya Anda bisa mulai dari aktif di kegiatan ya, ikut di UKM, ikut di misalnya organisasi himpunan mahasiswa, atau misalnya di luar ya, di luar kampus yang sifatnya ekstra seperti HMI atau PNII atau mungkin organisasi di masjid pun juga bisa ya, DKM dan sebagainya. Yang pada intinya itu akan melatih Anda mengenai hal-hal yang terkait dengan soft skill ini. Melatih disiplin, melatih tanggung jawab dan sebagainya. Manajemen adalah the art of getting things done through people. Nah, memperoleh sesuatu dengan mengajak orang-orang. Seni, ya. Kenapa kok manajemen ini disebut seni? Karena tiap orang pendekatannya berbeda-beda, ya. Nah, tiap orang itu untuk mengajak Anda mengajak temannya untuk jalan bareng kan macam-macam. Ada yang ikut yuk, ya kalau temannya mau ya. Kalau temannya lagi nggak mau, beda lagi gayanya. Ayolah, enak nih, jalan-jalan nih. Nah itu suatu hal yang disebut seni ya, manajemen. Begitu juga dengan kepemimpinan, itu juga merupakan bagian dari seni. Ya. Tiap orang punya style sendiri-sendiri bagaimana dia memimpin. Ya. Mungkin ada yang bergaya keras, ada yang bergaya otoriter, ada yang bergaya mengajak dan sebagainya. Ada yang bergaya komunikatif seperti itu. Yang kita nggak bisa ngomong mana yang lebih baik Pak. Ya tergantung situasi, tergantung suasana ya.
Kalau kondisi darurat ya nggak bisa kita mengajak sesuatu hal atau mengajak seseorang dengan cara yang halus misalnya. Nah, kalau kondisi perang kan nggak boleh kita ngajak, ayo berangkat perang. Nggak saya mau ngopi dulu. Nah, keburu diserang musuh kan. Nah, maka itu harus ada pendekatan-pendekatan yang lain. Dalam buku Encyclopedia Professional Management, kecuali fungsi planning, yang penting itu memimpin, leading, resourcing, motivating, coordinating, communication, dan decision making. Ada juga definisi pemimpinan itu yaitu berani ya. Bagaimana dia berani mengambil keputusan, berani mengambil suatu inisiatif. Nah, inisiatif ini kalau di dunia kerja merupakan kata yang sangat mahal ya. Karena apa? Tidak setiap karyawan itu punya inisiatif ya. Bisa jadi dia hanya bekerja sesuai job desk-nya aja. Itu. Nah, biasanya di dunia kerja itu senang dengan karyawan yang memiliki inisiatif tertentu untuk kemajuan perusahaannya. Nah, ini pengambilan keputusan ya, decision making. Ada administrasi, manajemen, leadership, decision making. Tiga sasaran utama teori kepemimpinan sifat perilaku, dan menurut D. Millet ada 4 sifat yang perlu dimiliki pemimpin: melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, kemudian kemampuan mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menanamkan kesetiaan. Ya, dia harus bisa memahami organisasi itu, organisasi apa yang dipimpinnya. Kemudian harus berani mengambil keputusan. Nah, begitu dia mengambil keputusan, segala hal yang terkait dengan tanggung jawab atau resiko akibat keputusan tersebut, nah dia yang harus bertanggung jawab. Gitu. Makanya jadi pemimpin itu ya tidak mudah ya, karena banyak variabel yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian kemampuan mendelegasikan wewenang. Nah, kalau misalnya Anda jadi manajer, kemudian ingin meminta anak buah Anda untuk bekerja, nah, kira-kira percaya apa enggak ini? Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran tersendiri. Kalau kaderisasi Anda cukup bagus, Anda sudah selama di tempat kerja ngajari gitu ya, ngajarin pekerjaan dengan baik, ya pasti Anda percaya ya, pasti bisa nih, karena sudah kita latih ya. Itu. Nah, ini kemampuan mendelegasikan wewenang. Ini harus diberi harus percaya gitu ya, harus percaya kepada orang yang didelegasikan. Kemudian kemampuan menanamkan kesetiaan. Nah, ini motivasi ya, bagaimana supaya yang kita pimpin itu setia dengan kita. Menurut Keith Davis, nah, pinter ya, intelijensia ini faktor kepintaran dimasukkan oleh Keith Davis. Kemudian kematangan dan keluasan pandang sosial, memiliki motivasi keinginan, memiliki kemampuan mengadai hubungan antar manusia. Kemudian menurut Chester, sifat pribadi ada fisik, kecakapan, teknologi, daya tanggap, pengetahuan, imajinasi, sifat pribadi, ya, keyakinan, tekun, daya tahan, keberanian, macam-macam. Apakah ini bisa dilatih? Bisa ya. Mungkin bisa dimulai dari belajar kelompok, dari komunitas Anda di lingkungan ya. Itu. Oke, saya kira saya lanjut aja. Nah, di sini ada mana nih kita pola dasar dasar. Kemudian teori kepemimpinan menurut situasi, hubungan antara pimpinan dengan bawahan, kemudian ada tugas struktur kewibawaan. Ya, ini mengenai hal-hal yang terkait dengan leadership ya.
Kemudian 5 leadership practice mempunyai gambaran yang jelas tentang business value and belief. Ya. Nah, ini kalau pemimpin yang bagus, yang cakap gitu ya, yang cakap, dia harus bisa melihat masa depan, punya visi yang jelas mengenai apa yang dipimpinnya. Nah, suatu misal Anda baru buka perusahaan startup gitu, Anda punya keinginan, ya, saya ingin perusahaan saya dalam 10 tahun ke depan sudah menjadi supplier perangkat lunak di bidang kesehatan misalnya, yang terkemuka di Jabodetabek. Nah, itu adalah visi, gitu ya, pinginnya, keinginan itu ya, visi. Gitu. Nah, kemudian keinginan itu diturunkan lagi, dirumuskan lagi menjadi sesuatu yang lebih konkret ya. Gimana caranya supaya dalam waktu 10 tahun ke depan perusahaan kita sudah bisa menjadi supplier perangkat lunak untuk di bidang kesehatan, gitu misalnya, yang terkenal di Jakarta misalnya ya, lingkupnya masih Jakarta misalnya. Oh ya, kita harus bikin business value, harus bikin langkah-langkahnya misalnya. Misalnya yang pertama penerimaan karyawan yang selektif misalnya. Kemudian yang kedua membuat suatu produk baru yang inovatif. Kemudian yang ketiga marketingnya harus ditingkatkan misalnya ya, promosi di segala lini, di sosial media, di non sosial media, dan sebagainya dan sebagainya. Itu pun nanti diturunkan lagi penerimaan karyawan yang baik itu yang gimana ya? Oh, yang spesifikasinya sekian sekian sekian. Gitu. Kemudian pemasaran yang bagus itu bagaimana ya? Oh ya, nanti kita lewat online, lewat offline dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Nah itu jadi di samping dia memiliki gambaran yang jelas ya tentang masa depannya, dia juga bisa mengkonkretkan ya langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkan visinya tadi. Kemudian selalu berpikir mencari peluang dan kemungkinan baru. Memberi semangat kepada anak buah, membangun hubungan kerja dan saling percaya. Mendorong bawahan untuk tekun dalam mencapai sasaran. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, jangan pelit dengan ilmu Anda ya. Kalau Anda misalnya programmer ya, lulus dari TI, teknologi informasi, jadi programmer, pinter pemrograman, pinter jaringan komputer. Teman Anda tanya, nggak Anda kasih, Anda pasti dijauhin kan. Tapi kalau Anda sharing ya, keilmuan sharing dan sebagainya, maka suatu saat ketika Anda menjadi atasan, teman Anda pun juga ikut senang dan ikut menjadi pinter, ya, karena Anda ajarin lagi, Anda ajari untuk bisa bekerja dengan baik. Nah itu secara tidak langsung akan memberikan suatu apa tadi yang setia ya, sifat setia kepada anak buah. Gitu. Jadi kesuksesan pemimpin itu nggak boleh dimiliki oleh dirinya sendiri. Ya. Gitu. Kalau anak buah maju, nah itu sukses. Kalau Anda jadi manajer, setelah itu Anda sudah tidak menjadi manajer di situ, kemudian teman Anda yang tadinya jadi anak buah jadi manajer baru, nah itu bagus ya. Oh berarti kaderisasinya berjalan dengan baik. Berkembang bersama ya. Oke. Nah, mari kita ke bagian empowerment ini. Empowerment itu, nah ini dia. Nah, apa itu empowerment? Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Empowerment itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu tidak melulu hal-hal yang terkait dengan disuruh, ya. Nggak selalu disuruh. Tapi juga di kaderisasi itu juga bagian pemberdayaan. Kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu bagian dari pemberdayaan. Nah, apa itu empowerment?
melibatkan karyawan dalam pembuatan keputusan terkait dengan pekerjaan mereka. Ya, jadi memang ada topik-topik tertentu ya yang mungkin keputusan itu juga perlu melibatkan karyawan. Ya. Misalnya perusahaannya sedang kondisi yang kurang baik, ya. Kemudian kondisi keuangan kurang baik sehingga harus diambil langkah-langkah yang cukup cukup berat ya, misalnya harus dirumahkan dan sebagainya. Maka ini bisa saja hal-hal seperti ini dibicarakan dengan karyawan. Mungkin diberi pilihan siapa yang mau keluar, siapa yang mau tetap bertahan tapi gajinya sekian misalnya gitu ya. Karena kondisinya sedang kurang baik, misal seperti itu. Nah, ini empowerment. Karyawan terlibat tidak hanya dalam pembuatan keputusan tapi dalam proses berpikir kreatif. Jadi ada proses berpikir kreatif dulu sebelum itu diputuskan. Jadi diajak berpikir, diajak rapat bareng, ya, diajak berkomunikasi bareng. Ya, ini untuk menanyakan masukan ya. Ada nggak masukan misalnya? Ada nggak ide-ide misalnya atau inisiatif-inisiatif tertentu gitu. Ya, ini kalau di manajemen kuno, dulu manajer itu tugasnya adalah berpikir, nah, karyawan itu mengerjakan. Pokoknya saya mikirin, saya memutuskan, Anda kerjakan. Itu dulu ya. Sehingga zaman dulu itu karyawan yang bagus ya yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Pokoknya kerja gitu ya. Seperti itu. Tapi itu sekarang dengan perkembangan yang semakin dinamis ya, tentu kalau hanya manajer saja yang berpikir, maka ide-idenya kan menjadi terbatas ya. Sekarang membuat pekerja mengajak, nah, kalau yang manajemen modern mengajak karyawan untuk ikut berpikir, gitu ya. Supaya apa? Ini salah satu tujuannya juga di samping untuk sharing bareng, ya, juga untuk meningkatkan ini, ya, rasa memiliki, kemudian ada emosional yang kuat dengan tempat kerjanya atau dengan pekerjaannya, kemudian meningkatkan dedikasinya, kemudian termotivasi ya, karena merasa diajak bicara. Nah, hal-hal seperti ini yang disebut empowerment. Nah, kenapa perlu empowerment? Nah, kalau zaman dulu kan perusahaan itu masih nggak, arus informasi belum sebesar sekarang ya. Nah, sekarang empowerment ini menjadi sesuatu hal yang kebutuhan ya, harus gitu ya. Karena ya ini ada persaingan global ya. Kebutuhan tidak pernah berakhir untuk terus berkembang. Kemudian ada istilah kerja cerdas ya. Ya, kerja keras ya, tapi jangan lupakan kerja cerdas gitu ya. Kerja dengan cara yang lebih baik sehingga tujuannya lebih cepat tercapai. Kemudian mengajak karyawan untuk berpikir ini ya supaya kreativitas dan inisiatif dari karyawan itu bisa memberi masukan terhadap perusahaan. Nah, sehingga apa? Kadangkala ada ide-ide yang cukup menarik dari karyawan sehingga itu bisa diterapkan dalam produksi. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada ilustrasi. Kalau menarik kerbau, wah ini berat ya. Ada yang dorong, ada yang narik, berat. Tapi cukup dinaikin, ini diberi iming-iming sayur ya, kok sayur, makanan lah ya, rumput, jalan sendiri dia. Nah, begitu juga ini. Nah, ini mendorong kotak, wah, berat banget ini. Ternyata dengan cara metode yang lain ya, dirubah menjadi bola, jadi lebih mudah karena mudah digelindingkan. Atau misalnya ini ditaruh di atas glider misalnya ya, nah, tinggal dorong, misalnya seperti itu.
Ya, ini memiliki ya, rasa memiliki atas pekerjaan dan perusahaan. Ya, karena bagaimanapun juga di perusahaan itu kan sebagai tempat hidup kita ya. Hampir separuh usia kita itu nanti Anda akan menghabiskan waktu kira-kira separuh waktu Anda per hari itu di tempat kerja. Gampangnya kan seperti itu ya. Anda berangkat jam 7, pulang jam 7 sampai rumah kan 12 jam kan. 12 jam. Kalau tidak dirawat ya, di maintenance perusahaannya ya tentu sayang ya. Nah, kemudian ada faktor penghambat juga. Kalau misalnya ada empowerment, misalnya ada kekhawatiran terhadap adanya empowerment ini. Nah, misalnya masa depan ya, atau manajemennya tahu takut kehilangan kontrol. Kemudian ada I'm the boss syndrome, loh. Gue kan bosnya gitu ya. Kok kamu yang ambil keputusan? Nah, ini harus dikembalikan lagi di awal tadi, tujuan dari empowerment tadi apa gitu ya. Itu. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memberikan masukan-masukan. Tapi untuk tanggung jawab tetap dipegang oleh manajemen. Begitu juga keputusan tetap diambil oleh manajemen. Sehingga kita harus tahu mana yang merupakan bagian yang bisa dijadikan porsi ya, porsi untuk dibicarakan bersama dengan porsi yang memang karyawan tidak perlu ikut dalam memberikan masukan. Jadi nggak setiap masalah juga harus di-share ke karyawannya ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, ini kalau di perusahaan yang budayanya sudah terbiasa dengan empowerment ya mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau akan memulai kan agak sulit juga, namanya juga akan memulai ya. Pertama, apakah karyawan terbiasa akan pemikiran kritis? Nah, jangan-jangan karyawan mau ngasih masukan takut, gitu ya. Wah, jangan-jangan ide saya konyol misalnya, atau ide saya tidak diterima dengan baik, atau misalnya ide saya akan ditertawakan dengan sama teman-teman misalnya, seperti itu kan sering ya. Ini belum, ya karena memang belum terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa ya sudah ngomong aja, ya, idenya apa, ya kenapa harus memberikan ide seperti itu dan sebagainya. Kemudian karyawan harus tahu nih sebatas mana dia di empowerment tadi. Apakah harus hanya sebatas memberikan ide, kemudian masukan dan sebagainya, atau ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan. Nah, ini juga harus tahu batasannya. Kemudian harus memperoleh gambaran besar ya. Ini mau ngapain sih? Kok diajak diskusi bareng, nah ini harus tahu ya, harus dijelaskan. Peran manajemen dalam penerapan empowerment ada fasilitas ya, kemudian ada leadership, kepemimpinan dan komitmen. Ada aturannya, kemudian ada yang memimpin dan ada fasilitasnya. Leadership ini berperan sebagai role model atau mentor ya. Nah, mentor itu tidak semata-mata menyuruh tapi juga ngajarin. Nah, itu mentor ya. Mentor. Kalau role model itu panutan. Ya. Kalau di buku-buku leadership di luar negeri sampai dituliskan redaksionalnya bahwa manajer sebagai kakak bagi yang dipimpin atau ayah bagi yang dipimpin, sampai itu dituliskan karena ya memang seperti itu ya di buku di luar negeri itu, bahwa yang disebut pemimpin itu kalau di perusahaan ya memang sampai seperti itu gitu. Artinya karena tidak ingin ada sesuatu hal yang dibawa ke kantornya sehingga itu akan mempengaruhi kinerja gitu ya.
Makanya sampai dituliskan dalam buku kepemimpinan itu seperti itu. Kalau di Indonesia kan enggak ya, enggak sampai segitu. Kemudian facilitation, memfasilitasi monitoring bertindak cepat terhadap rekomendasi karyawan. Kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan empowerment atau mewujudkan pemberdayaan ini? Ya harus menciptakan lingkungan yang mendukung, ya. Lingkungannya juga harus didukung. Kemudian mencari dan mengatasi faktor penghambat. Nah, misalnya yang tadi ya, mungkin ada karyawan yang malu. Sebetulnya pintar tapi dia malu ya, malu untuk berbicara, malu untuk memberikan ide dan sebagainya. Nah ini harus diatasi ya salah satu faktor penghambat. Kemudian ada juga peran untuk mengumpulkan masukan dari karyawan. Kemudian ada yang melakukan penilaian, penyesuaian dan perbaikan. Bahkan di perusahaan yang cukup mapan itu mereka memiliki ini ya, segampangannya kayak kotak pos itu loh ya, yang isi saran ya. Saya dulu masih ingat waktu kerja di perusahaan itu, direktur itu mengirimkan email ke seluruh karyawan ya. Itu isinya apa? Kalau ada masukan untuk perusahaan, tolong disampaikan lewat email ini. Nah, langsung ke direksinya waktu itu ya. Sampai segitunya ya, artinya para pemimpin di perusahaan tersebut ingin memperoleh masukan dari karyawan tersebut. Kemudian kalau ada ide-ide yang diterima gitu ya, yang diwujudkan di perusahaan tersebut, maka itu memperoleh penghargaan. Nah, ini juga sangat selaras dengan semangat Kaizen ya. Kaizen itu salah satu sifatnya adalah keterlibatan karyawan, ya kan? Kaizen. Anda sudah dapat mata kuliah Monozukuri belum? Monozukuri? Pak. Pernah ya? Anda semester berapa tuh ini? Oh, 6 ya. Iya, Monozukuri kan semester 4 ya. Nah, ada materi Kaizen kan? Sifat Kaizen itu apa? Keterlibatan karyawan. Kemudian murah ya. No brainy alias nggak pakai otak ya. Bukan itu tapi maksudnya ya. Artinya tidak memerlukan pemikiran yang sangat mendalam. Ya. Kemudian simple. Nah, itu kan Kaizen. Nah, jadi kalau misalnya ada ide-ide yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja pada saat itu sudah idenya diimplementasikan, itu yang disebut Kaizen. Misalnya ada meja ini nih. Meja ini kan berat ya. Kemudian ada ide dari Anda, Pak, biar gampang gesernya dikasih apa? Roda misalnya. Nah, jadi itu Kaizen ya. Nggak perlu mikir yang kenceng-kenceng gitu ya. Kasih roda ya sudah geser. Tapi goyang-goyang Pak, kalau sudah dipasang roda, oh ya sudah. Kaizen lagi di-upgrade. Rodanya yang ada penguncinya. Nah, seperti itu. Itu ada masukan dari Anda. Nah, itu adalah empowerment. Nah, itu semangat Kaizen kan seperti itu ya. Jadi bukan semata-mata arahan dari atasan, tapi memang dari yang bekerja. Ya, karena mereka sebagai pelaku juga gitu ya. Anda di kerjaannya geser-geser apa ini barang misalnya. Nah, kalau nggak di Kaizen kan capek gitu. Yang tahu kan Anda ya bekerja untuk menggeser barang tadi. Nah, itu pentingnya masukan dari karyawan. Nah, itulah yang disebut empowerment. Nah, hanya bagaimana ini supaya karyawan tadi tidak merasa takut ya atau malu untuk memberikan suatu ide atau inisiatif. Dan perusahaan-perusahaan di Jepang yang maju menerapkan seperti ini dalam kerangka Kaizen tadi ya. Bagaimana cara atau model implementasi empowerment? Saya minum dulu ya. Brainstorming. Nah, brainstorming ini apa? Brainstorming ini diskusi ya.
Manajer bertindak sebagai katalis dalam kelompok peserta. Nah, manajer ini sebagai apa ya? Fasilitator gitulah ya. Sebagai fasilitator atau katalis ini yang mencairkan suasana ya, mempercepat ide-ide tadi. Nah, peserta dilarang memberikan penilaian terhadap pendapat temannya, gitu ya. Temannya kalau memberikan ide nggak boleh dinilai, ya. Ditampung dulu aja, gitu ya. Setelah semua masukan tercatat, maka proses evaluasi dimulai. Nah, misalnya Daniel bilang, ini sebaiknya begini, terus Fahmi bilang, oh jelek itu nggak mungkin, nah itu nggak boleh gitu ya, diterima dulu aja, itu masukannya. Begitu masukannya sudah dicatat, baru dimulai proses evaluasi ya, dinilai, baru dinilai. Jadi selama proses pemberian ide, semua mendengarkan. Nah inilah ada kemampuan yang berpikir kritis tadi ya. Oh, kenapa kok ini idenya kurang bagus karena seperti ini. Nah, yang ini bagus karena seperti ini gitu ya. Atau dengan cara yang lain. Nah, kotak saran, suggestion box. Nah, tentu kalau zaman dulu kotak sarannya ya benar-benar kotak diisi saran gitu ya. Tapi sekarang nggak selalu seperti ini. Bisa saja berupa apa? Email ya. Dikirim ke email ke misalnya saran @unsada.ac.id misalnya gitu. Ini lebih ke cara bagaimana memberikan saran ya. Anda pernah nggak buka kotak saran ini? Kali aja Anda pernah di mana? Nggak pernah ya? Atau nggak pernah menemui ya? Karena zamannya udah berbeda ya. Saya dulu sering menemui waktu kecil ya di kantor pos, di kantor-kantor gitu. Ya kita mau ngisi ya ini lewat dimasukkan di sini ya. Ini ada lubang. Ya kita juga nggak tahu ini ide yang kita masukkan dipenuhi apa enggak ya juga nggak tahu juga. Ya makanya ada itu tadi ya, memanage, mengevaluasi. Terus selesai. Nah, enggak usah. Nanti aja. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mulai minggu depan materinya presentasi. Nanti saya akan memberikan tugas ya, tugas kelompok ya. Di sini ada mahasiswa saya itu ada berapa ini? Ada sekitar 20 ya, 24 ya mahasiswa saya. Jadi Anda lihat materi di Classroom hari ini nanti ya, akan saya bagi-bagi. Kemudian mulai minggu depan presentasi. Nah, gimana presentasinya Pak? Kan ada yang offline, ada yang online. Nah, justru itu saya juga ingin tahu ini bagaimana kalau presentasi hibrid itu dilakukan. Ya, jadi yang misalnya dapat sekelompok dengan Angela ya terserah gimana ini. Misalnya Angela di Makassar, kemudian sekelompok dengan Danielnya ada di kampus misalnya. Ini gimana nih cara presentasinya nanti? Gitu. Nah ini yang disebut hibrid ya, kelas hibrid ini. Ini makanya saya perlu 2 kamera ini supaya yang ada di rumah ya tahu kondisi ya kelas di sini. Nah kalau presentasi kan pasti tahu ya. Ini teman Anda yang di depan, ini melihat presentasi di slide ya, di depan ya. Nah, ini dia. Di rumah kan melihatnya presentasi di Zoom ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kameranya wabarakatuh. Terima kasih, Pak. diaktifkan ini, menyapa temannya yang ada di kampus. Kelihatan, Pak. Ayo diaktifkan kameranya. Nggak ada yang mengaktifkan nih. Ya sudah. Ya. Kasih ya. Terima kasih, Pak. Halo gitu. Halo gitu. Malu ternyata yang di kelas juga malu ya. Ya, terima kasih ya. Ya.